Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita, masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pelajari hari ini muatan IPA. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, adapun untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan manfaat dari perkembangbiakan hewan secara generatif tersebut. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, mari kita lihat materi hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina, yang kemudian menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Kedua, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini dialami oleh hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan jenis ini ada 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perkembangbiakan generatif hewan. Ini ada 3 cara. Yang pertama, vivipar, artinya beranak. Yang kedua, ovipar, bertelur. Dan yang ketiga, opovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Di sini bisa dilihat gambarnya oleh anak-anakku tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya untuk penjelasannya, yang pertama, hewan berkembangbiak dengan cara vivipar atau beranak. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya yaitu menyusui anaknya, termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, induk mengandung selama beberapa waktu, dan mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara vivipar adalah sapi, kucing, kambing, gajah, lumba-lumba, dan sebagainya. Yang kedua, ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu. Adapun contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur atau ovipar adalah ayam, burung, ikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara menggabungkan antara ovipar dan vivipar. Jadi dengan cara bertelur dan beranak. Hewan yang berkembangbiak dengan cara ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ikan hiu, ikan pari, buaya, dan sebagainya. Nah, itu cara perkembangbiakan pada hewan. Kemudian, setiap hewan tersebut memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaat hewan yang berkembangbiak dengan cara vivipar itu bisa digunakan untuk bahan kerajinan, kemudian untuk bahan pangan. Misalnya sapi, itu bisa dikonsumsi dagingnya, kemudian susunya juga bisa diminum untuk kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga adalah untuk dijual. Selanjutnya, manfaat hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar. Nah, manfaat hewan ovipar diantaranya sebagai bahan pangan, seperti halnya ayam, itu berkembangbiak dengan cara ovipar. Maka dagingnya bisa dikonsumsi, kemudian telurnya juga sama bisa dikonsumsi, kemudian bisa untuk dijual. Nah, selanjutnya, manfaat hewan ovovivipar itu juga sama, manfaatnya yang pertama untuk dimakan, kemudian dijual, kemudian dijadikan hiasan. Nah, itulah tentang perkembangbiakan pada hewan, jenis-jenisnya, kemudian cara perkembangbiakannya, dan juga manfaat dari hewan, dari perkembangbiakan hewan tersebut. Itu mungkin untuk materi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Yang pertama, sebutkan 2 jenis cara perkembangbiakan pada hewan. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif pada hewan, beserta contohnya. Dan yang ketiga, bisa dilihat di LKS,
Tuliskan manfaat hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar dan ovipar. Sekian tugas dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan juga bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, itulah anak-anakku materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian selalu semangat dalam belajar karena kalian sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru hari ini tentang cara perkembangbiakan hewan, kemudian jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan, dan juga manfaat dari perkembangbiakan hewan tersebut. Marilah kita tutup saja pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.